dan bercita-cita ingin menjadi pelayan atau kaki tangan dari orang yang paling kuat dan berkuasa di dunia. Lalu Overo berpikir, wah ini raja masa takut sama setan? Berarti setan lebih berkuasa nih. Tapi ketika berjalan bersama dengan setan, ternyata si setan ini tiba-tiba Overo baru sadar bahwa Yesus sungguh nyata dan kuasanya sangat besar. Gimana kalau kita sodorin dia wanita aja? Pasti dia bakal murtad gak sih? Kristo malah memberkati dua wanita tunasusila itu dan mereka malah bertobat. Yesus aja yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu menjadi pelayan, apalagi kita guys yang bukan siapa-siapa. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 25 Juli. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Kristoforus, pelindung dalam perjalanan. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Kibik yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Kanaan pada abad ketiga. Hiduplah seorang laki-laki gagah perkasa bernama Overo. Ia besar dalam keluarga kafir dan bercita-cita ingin menjadi pelayan atau kaki tangan dari orang yang paling kuat dan berkuasa di dunia. Dia tahu kalau raja punya kuasa yang sangat besar bagi rakyatnya. Oleh karena itu dia berusaha menjadi pengawal dan pelayan raja. Tapi pas dia sedang mengawal, ternyata raja dan para pelayan lain ketahuan takut sama setan guys. Lalu Overo berpikir, wah ini raja masa takut sama setan? Berarti setan lebih berkuasa nih. Dan akhirnya ia pun meninggalkan raja dan mengabdi bersama orang-orang yang juga memuja setan. Setan sering muncul dan menampakkan diri untuk menunjukkan kuasanya yang besar kepada para pengikutnya. Tapi ketika berjalan bersama dengan setan, ternyata si setan ini tiba-tiba ketakutan dan kabur guys pas ngeliat sebuah salib. Overo pun jengkel karena udah 2 kali nih dikecewain. Dia lalu berusaha mencari siapa pemilik salib ini. Dan setelah tanya sana-sini ternyata dia tahu kalau salib itu adalah tanda kemenangan dari Kristus. Sehingga ia mulai mencari cara bagaimana untuk melayani Kristus. Seorang pertapa kemudian menyarankannya untuk berpuasa dan berdoa. Tapi mungkin belum terbiasa ya, sehingga dia agak keberatan dengan saran tersebut. Si pertapa kemudian menyarankan, ya udah, kamu masih mau melayani Yesus kan? Karena badan kamu besar, kamu bantu aja orang-orang menyeberangi sungai yang ada di sana. Overo pun menyanggupi guys, karena dia memang gak takut apapun. Tapi sampai saat itu dia juga gak tahu Yesus itu seperti apa dan rupanya bagaimana. Sampailah suatu saat datang seorang anak kecil yang ingin menyeberangi sungai. Overo lalu menawarkan bantuan dan anak itu pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Si anak lalu ditopang di atas bahu laki-laki setinggi 5 hasta atau 2,3 meter ini dan mereka mulai berjalan ke seberang sungai. Ya namanya anak kecil pasti ringan lah buat Overo. Tapi semakin ke tengah sungai kok rasanya makin berat ya beban yang dipikulnya. Kayak manggul batang kayu pohon gitu loh. Dia berpikir, ini cuman ilusi doang lah, mungkin lagi capek. Namun sensasi tekanannya semakin besar dan arus sungai pun semakin deras hingga dia udah gak bisa jalan lagi. Dia merasa seperti memikul satu dunia di pundaknya guys. Anak tersebut kemudian berkata kepadanya, kamu tidak memikul seluruh dunia, melainkan Dia yang membuatnya. Akulah Yesus, Tuhan semesta alam dan Raja paling kuat dan berkuasa yang kamu layani dengan pekerjaan ini. Dan segera setelahnya anak itu menghilang. Overo baru sadar bahwa Yesus sungguh nyata dan kuasanya sangat besar. Gak heran setan bisa takut kepadanya. Ia kemudian memutuskan untuk dibaptis dan menjadi pelayan Yesus seumur hidupnya guys. Dan namanya menjadi Kristoforos yang dalam bahasa Yunani berarti pembawa Kristus. Dalam bahasa Inggris namanya dikenal dengan Christopher dan dalam bahasa Indonesia adalah Kristoforus. Jadi teman-teman yang punya nama Kristoforus atau sejenisnya berbahagialah guys. Karena nama teman-teman punya arti yang sangat dalam. Semoga teman-teman juga bisa terus membawa Kristus di dalam hati masing-masing ya. Nah lanjut, setelah peristiwa tersebut, Kristoforus kemudian mewartakan Injil ke daerah Lycia yang sekarang ada di wilayah Turki. Di sana ia mempertobatkan banyak orang sehingga pemerintah Romawi mulai terusik dengan kehadirannya. Karena di masa itu Kristen memang masih menjadi agama terlarang yang dianiaya di bawah perintah Kaisar Decius.
Kristo pun ditangkap dan dibawa untuk diadili guys. Ia dipaksa menyangkal imannya dengan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi kafir, namun ia menolak dengan tegas. Para penguasa lalu berpikir, Dia ini nggak mau murtad. Gimana kalau kita tawarin dia jabatan sama harta aja? Mana tahu aja dia murtad kan? wah menarik banget ya tawaran para penguasa. Tapi Kristo nggak bergeming sama sekali guys, karena cita-citanya sudah tercapai dan dia nggak tertarik sama sekali pada tawaran menggiurkan tersebut. Kan kelemahan laki-laki tuh harta, tahta, wanita. Harta sama tahta nggak mempan. Gimana kalau kita sodorin dia wanita aja? Pasti dia bakal murtad gak sih? Saya jamin loh. Dua orang wanita cantik kemudian diutus untuk menggodanya supaya dia mengikuti fantasi-fantasi liar dan jatuh ke dalam kebucinan. Tapi ternyata siasat mereka sepertinya nggak berjalan sesuai rencana. Kristo malah memberkati dua wanita tunasusila itu dan mereka malah bertobat lalu minta dibaptis. Habis sudah kesabaran mereka. Akhirnya para algojo diperintahkan untuk membunuh Kristoforus guys. Namun membunuh Kristo bukanlah suatu perkara yang mudah karena tubuhnya ini lebih besar daripada algojo-algojo. Dari pukulan tongkat besi hingga panah sudah dilancarkan tapi nggak ada yang mempan guys, sehingga cara terakhir adalah memenggal kepalanya. Kristoforus pun akhirnya menerima mahkota kemartirannya tahun 251. Nah teman-teman, menarik ya legenda kemartiran dari Santo Kristoforus. Dari kisahnya sebenarnya kita bisa belajar untuk melayani guys. Kristoforus semasa mudanya terus mengejar namanya kekuasaan, walau ia puas dengan menjadi orang nomor 2 saja. Tapi begitu dia bertemu dengan Kristus, Kristoforus belajar bahwa bila ia ingin menjadi besar, maka dia harus melayani orang-orang. Dalam hal ini, ia melayani orang-orang untuk menyeberangi sungai. Dan ternyata dalam pelayanannya ini, ia juga bertemu langsung dengan Tuhan guys. Teman-teman, mungkin di antara kita ada ya yang pengen jadi orang kaya, orang sukses, jadi pemimpin dunia, jadi orang besar lah. Apakah itu salah? Oh, tentu tidak. Itu adalah hal yang baik bila dilakukan dengan cara Kristus. Bagaimana caranya? Melayani. Yesus sendiri bersabda, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. It means Yesus aja yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu menjadi pelayan, apalagi kita guys yang bukan siapa-siapa, yang hanya manusia biasa dan seorang ciptaan. Lagian nih guys, dengan kita melayani, kita bisa bertemu dengan Tuhan loh, seperti Santo Kristoforus. Ya, tentu bertemunya beda-beda ya setiap orang. Mungkin bisa ada yang bertemu secara langsung, bisa juga lewat suara hati, lewat penglihatan, dan lain-lain. Jadi teman-teman, semoga lewat ladan Santo Kristoforus kita bisa menjadi seorang pelayan bagi sesama ya. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Kristoforus. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zaijian!